Inilah sebagian contoh saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya Azar. Allah mengabadikan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Amin rahimani wa rahimahullah. Ciri khas dakwah Nabi Ibrahim itu adalah lugas, tegas, diplomatis, tapi santun. Lalu apa jawaban ayahnya? Hadirin sekalian, walaupun Nabi Ibrahim telah menyampaikan dakwah dengan cara yang begitu indah, namun ayahnya menjawab, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Azar berkata, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti dari perbuatan tersebut, benar-benar aku akan merajammu dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita menyampaikan Islam, walaupun telah kita sampaikan dengan cara terbaik, orang masih juga merespon dakwah kita dengan cara yang kurang sedap, maka bersabarlah. Karena orang-orang yang jauh lebih baik kita daripada kita pun telah ditolak dengan cara yang tidak adil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dakwah Nabi Ibrahim kepada penguasa saat itu, yaitu Namrud, juga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Para ulama menjelaskan, lalu Namrud mengambil dua orang tawanan, yang satu dibunuh dan yang satu dibiarkan hidup. Ini menurut Namrud, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan skakster, beliau mengatakan, Inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq wa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah kamu terbitkan dia dari barat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak seperti panggung hiburan yang selalu ramai dengan sorak-sorai
puja-puji dan berlimpah cuanting bergambar orang menang. Dunia dakwah terkadang berbuah konsekuensi yang pahit tak terperi. Dicaci, dibuli, dikerangkeng di dalam jeruji besi, bahkan sampai dijatuhi hukuman mati. Di hadapan Ibrahim, Namrud kalah argumentasi. Karena tersulut emosi, Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api. Kulna, lalu Allah berfirman, Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah duka kekasihnya di dalam Al-Quran, surah Anbiya ayat 52 hingga 70. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ibrahim alaihissalam lama berumah tangga namun tak kunjung mendapat momongan, beliau lalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan dari orang-orang yang saleh. Akhirnya lewat ibunda Hajar Allah mengarunianya Ismail alaihissalam. Bukan main gembiranya hati Ibrahim alaihissalam karena istri tercinta melahirkan buah hati yang didamba. Namun di luar dugaan, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam dengan dua insan yang paling dicintainya. Ismail lahir di Palestina. Dalam kondisi masih bayi, Allah perintahkan untuk dibawa pergi bersama ibunya jauh mengarungi keras dan ganasnya alam kala itu, melintasi gurun Sahara yang gersang dan luar biasa, hingga akhirnya sampai ke tempat yang ditentukan, yaitu Mekah yang kala itu masih berupa tanah tak bertuan, tanpa penghuni, tanpa air, dan tanpa tumbuhan. Sampainya di tempat tersebut, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan keduanya dan kembali ke Palestina. Marilah kita dengarkan bersama kisah tentang Ibrahim dan keluarganya, sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3364. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafa Ibrahim munṭaliqan fatabi'athu ummu Ismail faqalat ya Ibrahim aina tadhhabu wa tadhukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Faqalat lahu dhalika mirara wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Faqalat lahu Allahu alladhi amaraka bihadza. Qala na'am. Qala idzan la yudayyi'una thumma raja'at fantalaqa Ibrahim. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan. Kemudian bangkitlah Ibrahim dan beranjak. Fatabi'athu ummu Ismail. Kemudian ummu Ismail yaitu ibunda Hajar mengikutinya. Faqala, seraya berkata, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai', yang tidak ada manusia dan sesuatu padanya. Faqalatlah, kemudian berkatalah ibunda Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dzalika mirara,
berulang-ulang. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, dan menjadikan Ibrahim tak mampu untuk menoleh, bukan karena tega, tetapi tak sampai hati. Faqalatlah, kemudian Ibunda Hajar berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Qala, berkatalah Ibrahim, na'am, iya. Qala, kemudian Ibunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tsumma raja'at, kemudian Ibunda Hajar kembali Allah Ibrahim, dan Ibrahim pun meneruskan langkahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, suami mana? Suami macam apa? Yang sanggup mendidik istri, kita memiliki kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan pelaksana bangsa. Hadirin sekalian, kalau kita kagum dengan Ibunda Hajar, seharusnya kita lebih kagum dengan Ibrahim yang telah mendidiknya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya. Bagaimana para suami mendidik istri-istrimu, memahamkan istri-istrinya dengan dinul Islam, supaya mereka paham bagaimana caranya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah selama hidup, supaya istri menjadi partner yang positif untuk melaksanakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian mari kita ikuti, yaitu tentang Ismail alaihissalam. Tatkala Ismail telah cukup umur dan mulai bisa membantu pekerjaan ayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya. Kala itu Ibrahim sama sekali tidak tahu bahwa itu hanyalah ujian. Ibrahim tidak tahu bahwa nanti akan diganti dengan seekor kibas, tidak tahu. Tetapi hadirin sekalian, cinta Ibrahim kepada Rabb-Nya tidak akan pernah terkalahkan dengan apapun dunianya. Dan begitulah yang seharusnya kita pelajari. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ketika Ibrahim menyampaikan perintah Rabb-Nya kepada anak kesayangannya, apa jawab sang anak? Inilah jawaban yang diabadikan Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat mengagumkan tentang pribadi Ismail dengan ikhlas, keikhlasan dan kesabarannya. Namun yang lebih mengagumkan lagi adalah ayah yang ada di balik kehebatan sang anak.
Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah wahai ayah ibu, tidak ada istri yang saleh, yang hebat kecuali di belakangnya ada suami yang hebat. Dan tidak ada anak yang saleh salehah, anak-anak yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang terpuji kecuali di belakangnya ada orang tua, ada ayah ibu yang hebat luar biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang paling utama yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita adalah memahamkan mereka tentang akidah yang lurus, tentang ibadah yang benar, dan tentang akhlak yang terpuji menurut tuntunan yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau sejak awal kita telah terpesona dengan indahnya keteladanan yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, lalu kita bertanya, apa kuncinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan kepada agama. Dia akan diberi ilmu yang cukup dan memadai. Terutama ada 3 ilmu. Barang siapa ada pada dirinya 3 ilmu ini, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, pasti dia akan satu, mencintai Allah melebihi siapa dan apapun. Takut kepada Allah melebihi takutnya kepada apa dan siapapun. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi ketaatannya kepada siapapun. Siapa yang merasa selama ini merasa dimudahkan dan diringankan oleh Allah melakukan ketaatan, serta dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, insya Allah dia orang yang telah kebagian ilmu. Sementara kalau kita selama ini merasa berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, berat pula untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ketahuilah kita belum memiliki ilmu yang satu. Ilmu yang kedua yaitu ma'rifatul Rasul. Siapa yang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan sangat mencintainya, akan mentaatinya, akan dengan senang hati mengikuti sunnahnya, dan tidak akan berpaling kepada jalan yang lain. Dan yang ketiga adalah ma'rifatuddin, yaitu memahami Islam dari sumber yang benar dengan pemahaman yang benar. Siapa yang mempunyai 3 perkara ini, insya Allah dia telah memiliki kuncinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya marilah di ujung khutbah ini kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan ditambahkan hidayah dan taufik kepada kita semua. Kita diberi kekuatan untuk maksimal dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan tugas kita, baik tugas sebagai khalifatullah fil ardh maupun tugas khusus untuk ikut bersama-sama berkontribusi dalam mendakwahkan dan meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته